Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ahmad Jaya Motor Lover, sahabatku semua, Lebaran, Lebaran. Suasana masih Lebaran. Kita mau jual mobil. Nah, ini Toyota Fortuner 2007. Jadi ini setahu saya ini adalah Fortuner diesel pertama yang masuk Indonesia. Jadi ini Fortuner diesel yang awal ya. Biasanya kalau 2006-5 itu rata-rata bensin. Kalau ini diesel. Jadi ini diesel yang masuk pertama di Indonesia. Bodinya semulus itu. Mulus bodi ini ya. So, kita lihat kalem-kalem ya. Bening. Kalau bodi pasti kaleng semua ya, cat hampir semuanya original. Ya ada colokan sedikit tapi nggak kelihatan, nggak ada belang, catnya nggak ada belang-belang, silvernya nggak ada yang terlalu mateng atau terlalu muda atau ulap sisih, nggak ada. Jadi ya untuk bodi kelas Fortuner diesel 2007 saya kira nyaris wow lah. Nah, kita cari mobil dengan spek di atas ini agak sulit kalau kita tahunnya segitu ya. Dengan harga di bawah 200 tentunya. Ini cuma 188 juta nego kondisi begini. Nah, jangan disamakan sama mobil yang capek-capek ya, yang ya misalnya X dipakai kerja proyek atau apa, tidak sama ya. Jadi ini mobil yang sangat bagus untuk keadaan bodi. Bodi kaleng. Ini airscope ini buat ya templean ya. Karena kalau airscope yang asli yang di tahun 2014-15 dia sudah ada intercoolernya. Kalau ini turbo non intercooler. Nanti kita bahas engine pelan-pelan ya. So, ini spionnya sama dengan Innova yang tipe V. Kalau yang tipe V asli begini, malah nggak ada lampunya. Asli begini, ini asli. Spionnya sama dengan Innova tipe V. Oke ya, untuk ban lumayan. Ya nggak bagus amat, nggak jelek amat, masih sekitar 70 sekian persen. Nah ini bannya sudah dirubah pakai ATM ya, serinya ya AT medium ya, bukan MT ya. Kalau standarnya kan dia pakai HT, lebih halus lagi. Ini agak kasar sedikit, nah, bisa dipakai di pasir-pasir bannya. Oke, bodi secakep ini, bawah-bawah, lu gak ono. No masuk itu dolan mobil kelas Fortuner ini terus kropos-kropos ini gak ono. Kita lihat dulu pintu-pintunya. Tuh. Ini dodol Fortuner ini gitu. Oh, kita jualan Fortuner terus gini ada kropos-kroposnya ya, selisih 10 juta ndak akan mau beli saya. Ya cari cakep aja. Kenapa? Benar kayak gitu ya gak cukup 10 juta teman-teman, dan gak akan jadi bagus lagi. Karena kan harus ganti panel ya. Nah, ini loh. Ini loh, mobilnya cakep begini. Solar. Ini joknya orinya ada. Nah, di dalam. Orinya dia bludru di dalam. Kalau nggak suka ini bisa dilepas. Tapi kalau kamu punya anak-anak nggak usah dilepas ya, eman. 2007-8. Nah, itu AC-nya ada di belakang kanan. Nah, yang double. Kalau 2009-10 sudah ada di atas ini ya. Ini banyak yang tanya saya dan banyak yang belum tahu. Ini namanya Chill-Lock Protection. Jadi chill itu anak. Nek mengisor gini dibuka dari dalam sini nggak bisa. Nah, kenapa? Supaya anak-anak atau apa nggak tersengaja dia mainan pintu ketika mobil jalan nggak bisa buka. Ketika kita lupa kunci. Jadi ini namanya Chill-Lock. Bukanya hanya bisa dari luar. Ini saya bolak-balik dikomplain customer telepon saya, Mas Ongki mobilnya nggak bisa dibuka pintunya, potel sih ini. Terus tak suruh buka dari luar, kemudian tak suruh kembalikan ini. Ini namanya proteksi anak-anak. Ya, barang sepele banyak yang tidak tahu. Hampir semua mobil ada ciloknya. Untuk belakang dok, tapi depan nggak ada ciloknya. Kenapa? Karena umumnya yang depan sini kan bukan anak-anak yang numpak. Biasanya, anak cah nom, itu sing kiri kan tunangan nih, pacare, ojo pacaran, cah wedok tak kandhani awakmu ojo pacaran dihapusi awakmu, mau dijak riwa-riwi ras dadi rabi, mending lah jak nikah, nek pacaran iku jak nikah, ora usah bingung sing dipangan apa,
Gusti Allah menehi cangkem, nah, iku menehi jatah kowe mangan. Sing penting usaha. Ora oleh ndonga tok iku kudu nyambut gawe. Kudu obah, nek obah mesti mamah, mesti mangan. Nah, ngono lho ya. Jere bapakku ngono. Saya itu dulu nikah umur 20 tahun. Gak kerja ora. Kok nek obah lak mangan lene, mangan tenan akhire. Ini ya. Ini enggak boleh, jelek enggak boleh. Harus bagus, harus bagus. Hmm. Ini boleh. Isek ori toh? Oh. Ini dibuka juga bisa lo. Isek ori. Joknya belakang 3 baris tapi ya duduk di belakang nggak senyaman Innova ya. Ya cukup lega cuma nggak senyaman Innova. Seat beltnya juga ada. Oh. Saiki delok kanan nih. Oh, mulus ya lho, mulus ril. Hati-hati kena mulus rile. Neng konten-konten TikTok dan kawan-kawan iki. Bayu aku lho. Mulus-mulus nih no kamera, tak parani ya bladus. Nah, jadi gini ya. Kerja itu jujur nomor 1. Masalah hasil itu ngikuti lah. Tuh. Jadi kerja itu jujur nomor 1 kalau kita ini. Sugih kuwi ana sing ngatur, tapi kudu usaha. Aja turu tok. Nah, turu tok ya ora iso. Nah, deloken. Lho, apik ngene. Nah, dijob, deloken baute. Nah, iki kalau baut seperti ini nayeng. Nah, terus baut pedal rem ini nayeng. Set astir ini keluar karatnya. Berarti mobil kecelup. Nah, mobil kecelup ini nang ndi Mas? Ora kok Jakarta, saiki sak Indonesia iki di kota manapun, daerah manapun ada banjir. Jakarta juga tidak semuanya banjir. Surabaya juga tidak semuanya banjir. Sekian persen pasti ada daerah yang dataran rendah yang tergenang air. Nah, supaya kita terhindar dari mobil seperti itu harus teliti. Kadang orang-orang tuh mobil plat B banjir Mas. Ora, jangan menjustifikasi mobil B wapi akeh. Mobil Bandung wapi akeh, Surabaya wapi akeh, sing elek ya akeh. Ngono lho. Biasane jual murah sing elek. Lah nek kena konten murah mesti elek. Ayo kita buka dulu kap mesin ini lho, apik ngene. Oke, kita lihat atas serwet ya sak pojok-pojokan yang apik. Ngisor. Lho, iki ireng bekasnya digawe karet, digawe peredam angin swara ngono lho. Wutuh, ini anune cagak-cagak lampu, gak ono sing pecah retak, gak ono. Lho, lampu juga enggak ngembun. Depan, atas, seret wutuh, bawah, lho. Wutuh, lihat bawah sana. Itu yang paling bawah, itu namanya des gampangane tulangane ngarep lah ya. Tuh, teman-teman harus lihat, ono bekas las-lasan pura, ono tayenge pura, ono korosine pura. Nah, korosine berarti pernah kena api nelas. Kalau pernah kena api nelas itu berarti motor dor. Nah, ngono lho guys. Nah, motor dor ya apa Mas? Lah aku kayak Fortuner kayak gini 150 juta motor bekas dor. Moh tuku. Moh ge apa ngono kuwi. Nah, motor dor. Motor sing apik. Didol maneh iku ya regane apik, mari ngono ditumpaki ya enak. Gak was-was. Mesin. Hati-hati kalau beli mesinnya Fortuner. Mesin engine 2KD. Perawatan mudah. Perawatan. Kalau spare part, kalau turun mesin mahal, overhaul 2KD itu nggak cukup 30 juta. Kalau perfect pekerjaanmu. Kalau 30 juta ke bawah biasanya nggak perfect. Kalau pekerjaannya perfect bisa 40 jutaan. Turun engine 2KD. Tergantung pekerjaannya mau dibuat perfect apa tidak. Gitu loh guys ya. So, hati-hati kalau beli mesin cari yang bagus. Mesin diesel 2KD itu pakai timing belt. Kalau yang bensin pakai timing pakai gear. Jadi ini pakai timing belt, makanya harus ada diperiksa timing belt. Jadi teman-teman kalau beli mobil ini diperiksa dulu timing belt. Dan yang periksanya yang di Mas pas tuku gak iso, bongkar iku awakmu. Habis beli dari orang atau dari tempat saya atau dimanapun dibawa ke bengkel dicek timing belt. Kalau sebaiknya juga diganti baru biar kamu nyaman makainya.
Itu uli diganti baru, filter diganti baru, filter diganti baru supaya nyaman makainya. Gitu loh guys. Dan ojo golek sing moprot, sing ngembes-ngembes ya. Kayak gini kan mesin bagus ini, nggak moprot, nggak ngembes-ngembes. Mau lihat bawah itu kan bersih, nah, gitu ya. Tuh, jangan cari yang uli tok. Masa selisih 5 juta, aja gelem. Opo geopo duit 5 juta. Seteng kuwi nek jerene wong Jawa gini. Bukan saya menyepelekan, tapi kamu uang segitu bawa perbaikan gak cukup, makanya saya bilang seteng. Hati-hati loh ya. Tuh loh, ini common rail. Nah, diesel ini common rail harus pakai deck. Ini aturannya begitu. Tapi untuk mesin 2KD rata-rata teman-teman pakai biosolar dan itu sehat walafiat. Selama ini saya lihatnya begitu. Tapi sebaiknya pakai solar deck atau kadar cetannya 50 ke up. Nah, kalau 50 ke bawah terlalu kental, kasihan rotor pompanya ya, rotor headnya, pompanya itu kasihan. Nah, tapi selama ini teman-teman pakai mesin 2KD, pakai solar juga, biosolar juga baik-baik saja, tak lihat sampai sekian ratus ribu kilo. Nah, jadi kita lihat Fortuner ini, mobil ini kilometer 280.000, tidak sama dengan kamu lihat Avanza. Mobil ini kilometer 300.000 misalnya ya, itu kalau kita jejerkan misalnya Avanza dengan kilometer yang 150.000 itu kondisinya nyaris sama. Kenapa? Karena sisi bahan mobilnya beda, dia lebih kuat, lebih heavy duty. Nah, makanya mobil jalan segitu masih bagus gitu loh ya. Ini untuk teman-teman yang sering tanya KM. Kalau minta KM 80.000, 50.000 tak untir iso. Tapi ojo ngunu, iku rapik, ra oleh, tailok dan melanggar hukum. Mana orang itu cari customer ini harus pinter, jangan seneng dibohongi. Nah, ini ABS. Remnya pakai ABS, semua Fortuner pakai ABS ya. Ini turbonya. Nah, turbonya murah meriah, kalau ada jebol ya sekitar 5-6 juta kalau ada jebol turbo. Ya nggak mahal lah, ya nggak mahal, nggak murah lah. Pokoknya di bawah 10 juta kalau ada turbo jebol. Yang repot tuh engine, kalau bosok teman-teman butuh biaya sekitar 30 ke atas. Overall yang lain cakep. Jadi Fortuner cari yang engine-nya sehat, starterannya kayak ini ki. Nah, sebentar ya, tak starternya ya. Nah, bismillah. Manual, kontak on, start. Oke. Ini sudah panas loh, ini sudah tak pakai muter-muter mobil ini ya. Uli masih lumayan bening, habis diganti. Dan jangan sampai ulinya ada kopi susunya. Kalau uli ada kopi susunya berarti wayahe mudhun silinder kop. Iku ya ora cukup duit 5.000 rek. Mesin stasionernya seenak ini grek. Nah, kalau sering pakai jarak jauh, fan belt itu kamu bawa di bagasi. Soalnya apa? Kalau putus lumayan mogok mobilmu ya. Jadi kalau kita keluar sering jarak jauh pakai fan belt. Terus hati-hati kalau gesek nomor mesin, ada soket di situ. Itu sensor kenok atau apa, soket itu kalau ditarik gampang protol soketnya. Ya nggak mahal, ya beli itu sekitar 200 atau 400 lah. Kalau pas gesek 5 tahunan itu loh, hati-hati, itu nyabutnya biasanya ambrol. Nah, selain itu overall yang lain, sensor-sensor aman, mesin 2KD ini awet, kuat, tapi jangan dicemplungkan air. Nah, saya lihat teman saya off-road pakai mesin 2KD ini kalau dicelupkan air gini, mogok nggak bisa hidup lagi. Akhirnya manggil teknisi dari luar. Nah, ya memang mesin ini kan tidak untuk tank amfibi yang harus di bawah air. Ya ini pengalaman off-road ya. Kalau di jalanan kayaknya nggak sampai. Jadi kalau banjir jangan diterjang sampai kap mesin. Mogok gak iso urip mobil itu. Mesti derek dan manggil bengkel agak lama. Nah, ini tetap ada asap, namanya diesel tapi asapnya hitam. Itu sobat ya. Ayo sekarang kita test drive sambil jalan-jalan. Mobilnya enak kok ini. Kita tutup dulu ya. Oke, kita coba ya. So, mobil ini power window semua hidup, electric mirror hidup, tapi tidak ada electric retract ya. Gitu.
Sekarang kita coba jalan. Head unitnya sudah gantian, sudah pakai Android 9 in kalau nggak salah, itu lebar. Ini just info di sini lengkap seperti Innova V, dan ini juga seperti Innova V, pengaturannya lengkap. Jadi nggak sama ya dengan Innova G ya. Kalau Innova G itu tombol AC-nya masih pakai kompor, kemudian nggak ada yang nyembur ke atas itu. Kalau ini ada. Jadi sudah cukup lengkap. Rasa berkendara nyaman? Oh tidak, ya kial, karena namanya Fortuner itu pasti naikannya kial. Mobil tinggi itu resikonya kial. Sama Innova masih tetap nyaman Innova. Nah, tapi gagah? Oh iya gagah. Tapi kalau untuk orang yang nggak pernah sama sekali naik Fortuner, naik mobil begini pasti akan merasa enak, wow, enak pokoknya. Pokoknya enak. Tapi kalau kita sudah biasa membandingkan dengan mobil yang lain, ini SUV yang cukup kial, tapi heavy duty ya. Dia pakai gardan, kaki-kakinya cukup kuat untuk kita hajar di jalan jelek atau di mana. Jarang banget kakinya bermasalah. Paling mentok depan tuh ya busing arem sama link stabilizer itu yang oblak. Kalau untuk shockbreakernya juga biasa aja, lumayan awet tapi juga murah gitu loh. Tapi yang murahnya ya banyak tipe ya, ya sekitar 1,5, sekitar satu pasang itu sekitar 1,5. Kalau kamu suka kecepatan tinggi, kasih shockbreaker yang pennya besar itu dirubah, itu enak. Kalau andekan sekarang masih ada merek Procom Explorer yang masuk Indonesia, enak itu shockbreaker itu, saya pernah pakai. Tapi cuma saya dulu dapatnya bekas shockbreakernya. Ya shockbreaker sekarang mungkin pakai Profender dan lain-lain itu juga lumayan, pakai sistem foam cell itu, takdok itu terlalu keras sih. Profender yang lebih nyaman kalau saya pengalaman ngoprek Fortuner ya. Kemudian Ome itu juga masih terlalu keras. Yang bisa agak soft ya malah made in Thailandan itu. Gitu ya sobat ya, mobil ini rasanya enak. Biasa aja tapi ya, B aja. Solarnya irit. 1 liternya sekitar berapa ya? Sekitar 12. Nah, itu cukup irit. Maksimal ya 14. Oke teman-teman, kalau berminat silahkan hubungi nomor di bawah deskripsi ya. Cuma 188 juta mobilnya secakep ini, 188 juta secakep ini. Pajaknya hidup, pajaknya 4 juta sekian ya, 4 jutaan ya, nggak mahal. Kalau kamu sudah mampu beli mobil harga hampir 200, pajak 4 juta itu nggak mahal lah. Kalau bilang mahal ya berarti belum saatnya kesini ya gitu. Oke sobat, ini sambil saya tak pulang ada tamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.